Shalom, selamat siang. Dalam doa puasa pada Jumat siang ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Percaya Saja. Kita akan mengambil ayat firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Seringkali iman percaya kita goyah ketika kita menghadapi berbagai macam masalah atau pencobaan di dunia ini. Hal ini juga terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu, kejadian ini dalam ayat pasal 21 ayat 1 sampai 14 ini adalah ketika Tuhan Yesus sudah di kayu salib, sudah mati, dikuburkan, murid-murid ke-12 murid Tuhan Yesus kembali lagi kepada pekerjaan mereka semula. Mereka bimbang, mereka bingung karena tidak ada lagi yang menuntun kehidupan mereka. Tidak ada lagi Tuhan Yesus di samping mereka. Kita mau baca dalam ayatnya yang ketiga, Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Di sini Simon Petrus bersama dengan Thomas, bersama dengan anak-anak Zebedeus, bersama dengan Yohanes dan murid-murid yang lain kembali bekerja sebagai nelayan. Seperti sebelum Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka kembali kepada pekerjaan asal mereka. Mereka ingin bekerja kembali dengan kekuatan mereka, mereka ingin mencari nafkah, mereka ingin mencari penghasilan. Tapi apa yang didapat? Mereka sudah semalam-malaman bekerja, tapi tidak menangkap apa-apa. Nah, kadangkala Tuhan mengizinkan sesuatu itu yang terjadi tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita. Di sini Simon Petrus dan murid-muridnya yang sebenarnya sudah biasa untuk menangkap ikan, memang pekerjaannya sebagai nelayan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan ikan seekor pun. Nah, Tuhan Yesus ingin memberikan pengajaran kepada murid-muridnya untuk percaya saja kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang keempat, kita lihat di sini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Hari sudah siang, mereka kembali dengan tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah letih, lesu, sudah capek semalaman, tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus berkata kepada mereka di dalam ayatnya yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tetapi apa jawab mereka? Mereka menjawab karena mungkin mereka sudah capek, sudah lelah. Mereka bilang, "Tidak ada." Mereka berkata begitu.
Kalau orang yang sedang kesal, udah capek seharian bekerja, lalu tidak mendapatkan apa-apa, mungkin seringkali kita juga emosi, menjawab sesuatu bukan dengan menjawab dengan baik, tapi kadang kita ketus karena kita kesal. Tapi di sini Tuhan Yesus sabar terhadap mereka. Di dalam ayat yang ke-6, Yesus berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan mujizat kembali kepada murid-muridnya, mengingatkan kembali bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Mujizat itu terjadi akhirnya. Nah, apa saja mujizat yang Tuhan berikan? Kalau kita pikir pada waktu itu hari yang sudah siang. Kalau orang mau nangkap ikan harusnya malam hari, pasti banyak ikannya. Tapi di sini hari sudah siang. Tidak mungkin ada ikan-ikan di samping perahu tersebut. Tapi di sini Tuhan memberikan mujizat. Apa yang tidak mungkin menurut dunia mungkin bagi Tuhan. Pada waktu siang hari Tuhan memberikan mujizat itu. Mungkin waktunya kita pikir tidak mungkin ini akan terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, mujizat yang kedua itu jarak dari perahu ke pantai itu sangat dekat sekali. Dikatakan di sini di dalam ayatnya yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi jarak antara perahu dengan pantai itu hanya 200 hasta. Nah, kita tahu satu hasta itu adalah 45 cm. Nah, kalau kita 45 cm, kalau 200 hasta berarti 45 kali 200 itu 9.000 cm. 9.000 cm itu kalau dijadikan meter itu 90 meter. Jadi jarak dari pantai ke kapal mereka itu hanya 90 meter. Tidak mungkin di tempat yang dangkal ada ikannya. Tapi di sini Tuhan menyatakan mujizatnya. Apa yang tidak mungkin? Mungkin. Di tempat yang dangkal Tuhan bisa mendatangkan banyak ikan untuk mereka tangkap. Di sini mujizat Allah selalu ada bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada zaman sekarang ini, pada keadaan saat ini? Kita lihat keadaan tidak memungkinkan, perekonomian tidak memungkinkan. Banyak orang di luar sana terkena sakit penyakit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah taat. Yang kedua adalah percaya. Kalau kita sudah melakukan ini, taat dan percaya, yang ketiga, mujizat Allah pasti akan terjadi bagi kehidupan kita. Ya. Di sini setelah mereka mendapatkan banyak ikan baru mereka sadar. Terutama murid-murid Tuhan Yesus baru sadar, oh, itu ternyata adalah Tuhan. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-12. Yohanes 21 ayatnya yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Jadi murid-murid tahu bahwa yang memerintahkan kepada mereka itu adalah Tuhan. Nah, kita juga tahu apabila Tuhan yang memerintahkan kehidupan kita, kita taat dan kita percaya, pasti mujizat Allah akan terjadi buat kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kalau kita percaya, mujizat Allah pasti akan terjadi. Jadikanlah Tuhan itu sebagai kurios atau penguasa tunggal buat kehidupan kita. Satu hal, percaya saja. Mujizat Allah
pasti akan terjadi. Hal yang tidak mungkin, hal yang tidak di luar pikiran manusia bisa Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Baiklah, pada siang hari ini setelah kita doa puasa bersama, kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita mendoakan keadaan sekeliling kita mendoakan pergumulan hidup kita, lalu kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami, dan kita terus berdoa. Kita percaya, sesuai judul firman Tuhan pada siang hari ini, percaya saja. Tuhan pasti akan mengerjakan hal yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Amin.